Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan selalu produktif. Kesempatan kali ini MT Academy akan menyajikan materi-materi yang terkait dengan bidang kesehatan dan mohon kiranya sempatkan waktu Anda sejenak untuk mengklik tombol subscribe, like, and share di menu yang telah tersedia. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Taufik SKM MKM akan menyampaikan materi mengenai tumbuh kembang remaja. Remaja merupakan satu fase kehidupan di mana pada masa ini remaja merupakan masa yang begitu penting dalam kehidupan manusia, karena pada masa tersebut terjadi proses awal kematangan organ reproduksi manusia yang sering disebut sebagai pubertas. Nah, dalam siklus kehidupan manusia ini yang kita ketahui mulai dari prakonsepsi, kemudian menjadi bayi, anak, dan remaja, tentu dari tahapan-tahapan yang sangat spesifik tadi, pertumbuhan fisik itu dapat dilihat secara sederhana dengan cara mengukur tinggi dan berat badan mereka. Nah, sehingga diperlukanlah satu upaya bagi kita untuk bisa mengoptimalisasi pertumbuhan dan perkembangan dari setiap fase kehidupan tersebut. Nah, untuk lebih lanjut kita akan masuk kepada materi tentang tumbuh kembang remaja. Baik, apa itu pertumbuhan? Nah, pertumbuhan didefinisikan sebagai satu perubahan yang menyangkut segi kuantitatif yang ditandai dengan terjadinya peningkatan dalam ukuran fisik dan terukur. Nah, dalam hal aspek pertumbuhan remaja, maka fungsi fisiologis akan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan gizi. Nah, dalam hal ini tadi disampaikan bahwa dalam aspek pertumbuhan remaja, fungsi fisiologis itu akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana faktor lingkungan dan gizi. Nah, dalam hal ini kita ketahui bahwa perubahan yang dipengaruhi oleh lingkungan itu dapat memberikan pengaruh yang amat besar terhadap kecepatan dari perubahan pada seorang remaja. Nah, perubahan itu juga dipengaruhi oleh dua organ penting, yaitu hipotalamus dan hipofisis. Nah, ketika organ ini bekerja, maka akan ada 3 kelenjar yang dirangsang, yaitu kelenjar gondok, kelenjar anak ginjal, dan kelenjar organ reproduksi. Coba lihat dari tabel di slide bahwa ada beberapa jenis perubahan yang sangat dipengaruhi oleh hormon. Nah, ketiga kelenjar yang disebutkan di awal tadi, yaitu kelenjar gondok, kelenjar anak ginjal, dan kelenjar organ reproduksi yang dipengaruhi oleh hipotalamus dan hipofisis tadi, akan menunjukkan adanya perubahan-perubahan akibat dari pengaruh hormon tersebut. Pada hormon, maka akan mempengaruhi hormon estrogen dan progesteron pada perempuan, sedangkan laki-laki akan mempengaruhi hormon testosteronnya.
dan itu menjadi tanda bagi seorang perempuan mengalami menstruasi dan mimpi basah. Sementara perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada perempuan dapat dilihat dari mulainya terjadi pertambahan berat tinggi badan, kemudian tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin dan ketiak, kemudian kulit menjadi halus dan suara mereka menjadi lebih halus dan tinggi, serta terjadinya perubahan pada payudara dan pinggul semakin membesar, paha membulat dan mengalami menstruasi sebagai satu tanda pubertas. Sementara bagi laki-laki, perubahan yang terjadi diikuti dengan tumbuhnya rambut di sekitar daerah kemaluan, kaki, tangan, dada, ketiak dan wajah, dan tampak pada anak laki-laki mulai ditandai dengan tumbuhnya kumis, kemudian jambang dan bulu pada daerah sekitar ketiak. Nah, pada sisi suara, maka terjadi perubahan yang dulunya masih suara anak-anak menjadi suara bariton atau bertambah besar. Nah, dari sisi fisik pula dapat dilihat bahwa badan remaja itu lebih berotot, terutama pada daerah bahu dan sekitar dada. Dan penambahan berat dan tinggi badan juga mengalami perubahan, serta terjadinya pembesaran pada daerah buah zakar. Dan apabila daerah ini dirangsang, maka akan dapat menstimulasi keluarnya sperma, dan mereka juga mengalami apa yang disebut sebagai mimpi basah sebagai salah satu tanda terjadinya pubertas atau perubahan dari anak-anak menjadi remaja. Baik, kita akan lebih dahulu menjelaskan mengenai beberapa organ genitalia anak laki-laki maupun perempuan yang menjadi satu ciri yang perlu kita pelajari dalam bidang kesehatan reproduksi, bahwa organ genitalia ini harus difahami oleh remaja apa yang mereka miliki dan bagaimana kemudian organ tersebut bisa bekerja dengan optimal, sehingga harapannya adalah mereka akan mampu untuk menjaga organ kesehatan reproduksinya secara optimal. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu dari organ genitalia laki-laki. Nah, pada gambar dapat dilihat di situ organ genitalia laki-laki dibagi menjadi organ genitalia luar laki-laki dan organ genitalia bagian dalam. Nah, pada organ genitalia luar laki-laki di situ organ yang perlu diketahui adalah penis yang memiliki fungsi untuk meletakkan sperma ke dalam organ genitalia wanita dan berfungsi pula untuk mengeluarkan urin. Kemudian skrotum. Nah, skrotum ini adalah sebagai pembungkus dari buah zakar yang juga berfungsi sebagai termoregulator. Nah, kemudian juga organ genitalia pada laki-laki pada bagian dalam di sini yaitu testis. Nah, testis ini jumlahnya adalah sepasang, terletak atau yang disebut sebagai buah zakar di situ, lebih mudah untuk memahaminya. Dan pada daerah testis tadi di sini memiliki fungsi untuk bisa menghasilkan hormon testosteron dan memproduksi sperma. Nah, yang perlu difahami di sini bahwa testis itu membutuhkan suhu sedikit lebih rendah dari suhu badan agar dia bisa berfungsi secara optimal. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa testis terletak di luar tubuh, yaitu di dalam suatu kantong yang disebut dengan skrotum. Nah, pada laki-laki, ukuran dan posisi testis agak sedikit berbeda antara kanan dan kirinya. Hal ini merupakan sesuatu yang dapat dikatakan masih dalam batas normal.
Baik, berikutnya kita akan masuk kepada kelenjar aksesoris laki-laki yang merupakan bagian dari organ genitalia laki-laki. Nah, ada yang disebut sebagai epididymis. Nah, epididymis di sini berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Pada bagian ekornya itu untuk menyimpan sperma dan mengeluarkan zat yang membuat suspensi cairan sperma menjadi lebih encer dan sebagai transportasi lintas dari sperma itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis di sini merupakan berfungsi sebagai produksi zat kimia untuk suspensi dari cairan sperma. Dan yang ketiga adalah prostat. Nah, prostat mengandung zat untuk memelihara spermatozoa di luar tubuh. Dan berikutnya adalah kelenjar Cowper. Ya, kelenjar Cowper di sini berfungsi untuk melicinkan uretra dan vagina saat terjadinya koitus atau hubungan seksual. Kemudian kelenjar Litre ini berfungsi sebagai pelicin uretra dan vagina pada saat terjadinya hubungan seksual. Setelah kita bicara tentang organ genitalia laki-laki, maka kita akan coba bicarakan tentang organ genitalia wanita. Nah, sama halnya dengan organ genitalia pria, juga dibagi menjadi organ genitalia luar pada wanita dan organ genitalia dalam bagi perempuan. Pada organ genitalia luar wanita, kita akan bahas satu persatu. Ada yang disebut sebagai mons veneris. Mons veneris merupakan daerah yang menggunung, yang di atasnya tulang kemaluan dan akan ditumbuhi oleh rambut kemaluan. Nah, ini yang mungkin disebut kata lainnya adalah sebagai mons pubis. Kemudian ada yang disebut dengan bibir besar kemaluan atau yang disebut sebagai labia, ya, labia mayora. Terdapat di kanan dan kiri, berbentuk lonjong dan merupakan lanjutan dari mons veneris atau mons pubis. Kemudian bibir kecil kemaluan atau labia minora ini merupakan bagian dalam dari bibir besar yang merupakan bagian dari labia mayora. Kemudian berikutnya adalah klitoris. Nah, klitoris ini identik dengan penis pada pria. Merupakan area erektil yang sangat sensitif karena banyak mengandung jaringan syaraf. Nah, ukurannya sebesar kacang polong dan penuh dengan sel saraf sensorik dan pembuluh darah. Nah, berikutnya adalah vulva. Nah, vulva ini daerah yang dibatasi oleh klitoris, kemudian bibir kecil kemaluan dan perineum. Selanjutnya adalah organ genitalia luar wanita, introitus vagina. Nah, introitus vagina di sini adalah merupakan pintu masuk ke dalam vagina. Kemudian berikutnya adalah selaput darah. Nah, selaput darah atau selaput yang menutupi introitus vagina ini dapat berbentuk semilunar dan tapisan atau fibria. Selanjutnya adalah lubang kemih. Nah, lubang kemih ini adalah tempat keluarnya air kemih yang terletak di bawah klitoris. Dan terakhir adalah perineum. Ini terletak di antara vulva dan anus. Tadi kita sudah bicara tentang organ genitalia luar pada organ reproduksi wanita. Nah, berikutnya kita akan bicara tentang organ genitalia dalam pada wanita. Yang pertama adalah vagina.
Vagina diketahui sebagai saluran yang elastis yang memiliki panjang kurang lebih sekitar 8-10 meter dan berakhir pada rahim. Nah, vagina dilalui oleh darah pada saat menstruasi dan merupakan bagian dari jalan lahir dan juga berfungsi untuk sebagai alat senggama. Berikutnya adalah rahim. Rahim terletak antara kandung kemih dan daerah anus atau dubur. Bagian rahim ini terdiri dari fundus atau bagian atas dan korpus atau badan rahim dan leher rahim. Dan letak leher rahim dalam posisi normal adalah menghadap ke depan atau dikatakan dalam istilah medisnya adalah anterofleksi. Kemudian berikutnya adalah saluran telur. Saluran telur ini terdiri dari pars interstialis yang menempel ke rahim, kemudian ada pars ismica, bagian yang sempit, dan pars ampularis, bagian yang lebar, tempat terjadinya pembuahan, dan infundibulum atau fibrae untuk mengungkap sel telur. Nah, saluran telur ini memiliki fungsi untuk menangkap dan membawa telur yang dilepaskan indung telur dan tempat untuk terjadinya pembuahan. Berikutnya adalah indung telur. Indung telur terdiri dari kiri dan kanan, dan bagian dari indung telur di sini adalah bagian kulit sebagai tempat folikel dan bagian inti sebagai tempat pembuluh darah dan serabut saraf. Baik, selanjutnya kita akan bicara. Tadi di awal kita sudah menyampaikan bahwa ada kelenjar yang memiliki fungsi untuk menstimulasi kerja dari hormon. Nah, dan hormon-hormon inilah yang berperan besar pada pertumbuhan remaja. Nah, apa saja hormon-hormon yang dimaksud? Yang pertama adalah growth hormone, atau yang dikenal dengan istilah lainnya adalah somatotropin. Nah, growth hormone di sini mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dengan mengendalikan pertumbuhan tulang, otot, dan organ. Hormon ini juga memberikan stimulasi lebih lanjut terhadap sel untuk berkembang biak. Berikutnya adalah hormon tiroksin. Hormon tiroksin berfungsi untuk mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dengan mengontrol metabolisme dalam tubuh. Berikutnya adalah insulin yang memiliki fungsi mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dengan menyebabkan sel otot dan adiposit menyerap glukosa dari sirkulasi darah melalui transporter glukosa. Selanjutnya adalah hormon kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini memiliki pengaruh pada kecepatan pertumbuhan melalui perubahan lintasan metabolisme karbohidrat, protein, lemak atau lipid, dan serta modulasi keseimbangan antara air dan cairan elektrolit tubuh, serta berdampak pada seluruh sistem tubuh seperti sistem kardiovaskular atau jantung, muskuloskeletal atau tulang atau rangka, kemudian saraf, kemudian kekebalan dan fetal, termasuk mempengaruhi perkembangan dan kematangan paru pada masa bayi berada di dalam kandungan ibu. Kemudian hormon leptin. Nah, leptin mempengaruhi komposisi tubuh dengan mengatur berat tubuh, memiliki fungsi sebagai metabolisme dan reproduksi. Baik, selanjutnya adalah hormon paratiroid. Nah, hormon paratiroid ini memiliki fungsi mempengaruhi mineralisasi tulang melalui peningkatan resorpsi kalsium dari tulang, kemudian peningkatan reabsorpsi kalsium di ginjal, peningkatan absorpsi kalsium di saluran cerna oleh vitamin D. Berikutnya adalah
hormon 1,25 dihidroksi vitamin D yang mempengaruhi mineralisasi tulang, prodiferensiasi terhadap berbagai jenis sel tubuh. Dan yang terakhir adalah kalsitonin yang mempengaruhi mineralisasi tulang dengan menghambat resorpsi tulang. Nah, pertumbuhan merupakan yang perlu difahami adalah bahwa pertumbuhan merupakan interaksi antara sistem endokrin dan sistem tulang. Sehingga sistem endokrin ini dipahami adalah bagian dari yang akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dari manusia. Baik, berikut kita akan perhatikan bagaimana hormon, bagan hormon itu sendiri bekerja untuk melakukan optimalisasi terhadap pertumbuhan dari individu atau manusia. Nah, di situ kita lihat bahwa hipotalamus merupakan bagian otak yang sangat penting yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan atau mengatur fungsi-fungsi seluruh sistem jaringan tubuh. Nah, hipotalamus kemudian akan memerintahkan kelenjar pituitari yang merupakan satu organ yang tentunya menjadi organ yang sangat penting karena akan mempengaruhi kerja dari kelenjar-kelenjar yang akan dirangsang, yang kemudian akan mempengaruhi organ reproduksi lainnya seperti ovarium, testis, korteks adrenal, growth hormone, dan tiroid yang tentunya akan memiliki tugasnya merangsang kerja dari estrogen, testosteron, androgen, kemudian merangsang hasrat seksual pada diri seseorang, dan tiroksin yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dari manusia, terutama pada remaja. Baik, ini adalah gambaran dari karakteristik perubahan fisik remaja, baik remaja wanita maupun remaja pria. Pada slide dapat diperhatikan fase-fase atau rentang usia terjadinya perubahan-perubahan pada diri seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Pada perempuan atau wanita, pertumbuhan payudara itu terjadi di rentang usia sekitar 7-13 tahun. Sementara pertumbuhan rambut kemaluannya terjadi pada rentang usia 7-14 tahun, dan pertumbuhan badan atau tubuh terjadi pada rentang 9,5 sampai 14,5 tahun, dan usia menstruasi terjadi di rentang usia antara 10 sampai 16,5 tahun. Kemudian pada pertumbuhan bulu ketiak itu terjadi 1-2 tahun setelah tumbuhnya rambut pubis. Nah, bagaimana karakteristik dari perubahan fisik remaja laki-laki? Pada remaja laki-laki, pertumbuhan testis atau kantong skrotum itu terjadi di rentang usia 10 sampai 13,5 tahun. Kemudian pertumbuhan rambut kemaluan itu terjadi pada rentang usia 10 sampai 15 tahun. Pertumbuhan badan atau tubuh itu terjadi pada rentang usia 10,5 sampai 16 tahun, dan pertumbuhan penis atau kelenjar prostat itu terjadi di usia 11 sampai 14,5 tahun. Nah, ejakulasi pertama dengan mengeluarkan semen itu yang kita sebut dengan mimpi basah kira-kira 1 tahun setelah pertumbuhan penis. Nah, pertumbuhan rambut, wajah, dan bulu ketiak itu akan terjadi pada seorang anak laki-laki atau remaja laki-laki pada usia kira-kira 2 tahun setelah tampaknya rambut kemaluan. Baik, tadi kita sudah melihat apa yang disebut sebagai pertumbuhan yang merupakan karakteristik bersifat kuantitatif yang dapat dilihat pada
aspek fisik. Nah, pada saat berikutnya kita akan bicara tentang perkembangan. Nah, apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan satu perubahan yang menyangkut pada aspek kuantitatif dan kualitatif. Jadi tidak hanya pada aspek kuantitasnya saja, tetapi juga kualitasnya. Nah, rangkaian perubahan ini dapat bersifat progresif, cepat, kemudian teratur, berkesinambungan, serta akumulatif. Jadi kita bisa melihat secara keseluruhan. Dalam aspek perkembangan remaja, kita akan mengenal dua konsep di dalamnya. Ada yang disebut dengan nature, ada yang disebut dengan nurture. Nah, dalam konsep nature, remaja adalah dikatakan sebagai masa badai dan tekanan. Individu dalam konsep ini banyak mengalami gejolak dan tekanan karena adanya perubahan yang terjadi pada dirinya. Sementara itu, pada konsep nurture, tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan tersebut. Hal ini tergantung pada pola asuh dan lingkungan di mana remaja itu tinggal, sehingga yang memang harus dikedepankan ke depan pada remaja adalah bagaimana mendidik sebuah keluarga untuk memiliki remaja dengan konsep yang kedua, yang kita sebut dengan konsep nurture. Nah, ini menjadi penting bahwa mereka harus bisa mendapatkan apa yang disebut dengan sex education atau pendidikan seks, yang di dalamnya juga mengajarkan tentang bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada fase kehidupan remaja. Oke, kita akan kenali apa yang menjadi tugas dan perkembangan pada remaja. Yang pertama adalah bahwa remaja itu dapat menerima keadaan fisiknya dan dapat memanfaatkannya secara efektif. Artinya perubahan-perubahan yang mereka alami harus mereka sadari adalah sesuatu yang merupakan proses alamiah yang akan terjadi pada setiap remaja. Kemudian berikutnya adalah remaja dapat memperoleh kebebasan emosional dari orang tua, hingga mereka memiliki kemampuan untuk bisa mengekspresikan perasaannya, mengekspresikan ketidaksenangannya, dan mengekspresikan segala sesuatunya itu dengan caranya remaja, tetapi tetap memiliki satu koridor dan kontrol yang jelas dari orang tua. Kemudian berikutnya adalah tugas perkembangan remaja. Remaja memiliki kemampuan untuk bergaul lebih matang, baik dengan sesama maupun lawan jenisnya. Sehingga bagi mereka konsep bergaul ini tidak hanya di kalangan sesama jenisnya saja, tetapi juga dengan lawan jenisnya. Dan dalam fase ini, ketika mereka sudah mulai mengenal lawan jenisnya, itu adalah sesuatu yang normal bagi kehidupan seorang remaja, sehingga itu menjadi bagian dari salah satu tugas mereka sebagai seorang remaja untuk bisa mengenali orientasi seksual mereka. Kemudian berikutnya adalah mengetahui dan menerima kemampuan sendiri. Artinya bahwa remaja harus mampu untuk bisa mengeksplorasi apa yang dan mengukur secara mendalam terhadap kemampuan dan yang mereka miliki, ya, dan mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan mereka. Kemudian yang kelima adalah memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai norma. Yang keenam dari tugas perkembangan remaja adalah mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep yang penting untuk kompetensi kewarganegaraan. Artinya kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara itu juga harus ditunjukkan dari kemampuan, dari ide dan inovasi mereka, dan keterlibatan mereka dalam upaya membangun negara, karena mereka adalah bagian dari warga negara. Kemudian yang ketujuh adalah merencanakan dasar-dasar untuk berperilaku yang bisa dipertanggungjawabkan secara sosial. Nilai-nilai sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat, mereka harus bisa pahami bahwa
mereka bukanlah makhluk individual, tapi adalah makhluk sosial yang segala tingkah laku dan tindak tanduknya akan diperhatikan oleh masyarakat dan akan menjadi sorotan masyarakat apabila perilaku yang mereka jalankan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai di masyarakat. Oke, kita akan mulai spesifik bicara tentang beberapa jenis perkembangan yang akan terjadi dalam kehidupan atau fase remaja. Yang pertama kita akan mulai dari perkembangan psikososial remaja. Nah, apa yang terjadi pada perkembangan psikososial remaja? Kita akan bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah remaja awal, kemudian remaja tengah, dan remaja akhir. Nah, pada remaja awal, ini terjadi pada usia 10-13 tahun. Kecemasan itu terjadi pada remaja terhadap penampilan fisiknya yang berdampak pada meningkatnya kesadaran diri. Kemudian berikutnya adalah perubahan hormonal yang menyebabkan adanya perubahan terhadap emosi mereka, sehingga mereka menjadi orang yang gampang tersinggung, lebih agresif, kemudian mudah marah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pada perubahan psikososialnya pada remaja awal, yaitu mereka sudah mulai berani untuk menyatakan kebebasan berdampak pada eksperimentasi dalam berpakaian. Mereka sudah mampu untuk menentukan apa jenis pakaian mereka, bagaimana cara mereka berpakaian, kemudian sudah mulai suka bersolek gitu, dan kemudian di sini sudah mulai terjadi satu proses imitasi atau proses peniruan terhadap apa yang mereka melihat dari figur-figur atau orang-orang dewasa lainnya. Kemudian karakteristik berikutnya adalah perilaku pemberontak dan membuat remaja ini sering adanya konflik gitu antara lingkungan, terutama dalam lingkungan di kehidupan di rumah tangga. Baik, berikutnya adalah karakteristik dari remaja awal, yaitu kawan. Bagi mereka, kawan itu lebih penting sehingga remaja berusaha untuk menyesuaikan dengan mode teman sebayanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perasaan memiliki terhadap teman sebaya yang kemudian membuat mereka untuk membentuk sebuah kelompok-kelompok atau perkumpulan, dan mereka tidak mau berbeda dengan teman sebayanya. Mereka akan berusaha untuk sama dengan apa yang digunakan atau yang dipakai oleh teman-teman lainnya, sehingga mereka merasa jangan sampai mereka dikatakan tidak mampu, mereka tidak gaul, dan lain sebagainya. Kemudian pada karakteristik dari perkembangan psikososial dari remaja awal adalah mereka sangat menuntut adanya keadilan dari sisi pandangannya sendiri, dengan berupaya membandingkan segala sesuatunya sebagai buruk atau hitam atau baik atau putih, kemudian sehingga kadang-kadang mereka juga kurang toleran dan sulit untuk bisa diajak kompromi. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana karakteristik dari remaja pertengahan pada rentang usia 14-16 tahun. Di sini dilihat bahwa ada beberapa karakteristik yang dapat diketahui dari remaja pada usia pertengahan. Yang pertama adalah mereka lebih mampu untuk berkompromi, sehingga mereka lebih tenang, kemudian sabar, dan lebih toleran untuk menerima pendapat orang lain. Yang kedua, mereka belajar untuk berpikir independen, berpikir mandiri, dan mereka berusaha untuk memutuskan apa-apa sendiri dan berusaha untuk menolak adanya campur tangan dari orang lain, walaupun itu datangnya dari orang tua mereka sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mereka berusaha untuk bereksperimen untuk mendapatkan citra diri yang dirasa nyaman bagi mereka, sehingga mereka coba manifestasikan itu pada cara mereka untuk berpakaian, cara tatanan rambut mereka, dan sikap dan pendapat mereka yang cenderung bisa terjadi perubahan dari waktu ke waktu.
Kemudian yang keempat adalah merasa perlu untuk mengumpulkan pengalaman baru, walaupun pengalaman itu adalah sesuatu yang berisiko. Nah, sehingga akibatnya mereka mulai melakukan satu proses eksperimentasi pada hal-hal yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan mereka. Contohnya adalah merokok, kemudian alkohol, perilaku seks bebas, dan mungkin juga sampai kepada penggunaan narkotika dan sejenisnya. Kemudian yang kelima adalah mereka tidak lagi fokus pada diri mereka sendiri. Nah, sehingga lebih bersosialisasi dan tidak lagi pemalu. Jadi senang untuk bisa bergaul. Kemudian yang keenam adalah membangun nilai, norma, dan moralitas, sehingga akan mempertanyakan kebenaran dari ide, norma yang dianut oleh keluarga. Baik, yang ketujuh adalah mulai membutuhkan lebih banyak teman dan adanya solidaritas, sehingga mereka dengan solidaritas tadi akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bisa berkumpul dengan teman-temannya daripada berkumpul dengan keluarganya. Dan yang kedelapan sudah mulai menyukai lawan jenis. Di sini mereka sudah mengenal apa yang disebut dengan pacaran, walaupun tidak menjurus pada sesuatu yang sifatnya serius, dan sudah mulai mampu untuk berpikir secara abstrak dan mulai menduga, mulai berhipotesis tentang segala sesuatu yang membuat mereka menjadi mulai peduli terhadap hal yang sebelumnya itu tidak menarik, dan coba ingin berdiskusi bahkan sampai melakukan satu upaya perdebatan. Nah, yang ke-10 adalah mereka sudah memiliki keterampilan intelektual khusus yang menyebabkan adanya mata pelajaran sekolah yang menonjol. Mereka sudah mulai menyukai mata pelajaran yang memang menjadi minat mereka, sehingga terkadang bahwa mereka hanya fokus pada satu mata pelajaran saja, dan juga bisa jadi kemudian tidak menyukai mata pelajaran yang lainnya. Nah, sehingga ini perlu juga diwaspadai, mengingat bahwa dalam konteks pembelajaran di lingkungan, terutama di lingkungan sekolah, semua mata pelajaran itu harus mereka mampu tuntaskan. Nah, karena kalau tidak mereka tuntaskan akan berdampak kepada prestasi, bahkan kepada kenaikan di kelas mereka. Kemudian pada minat yang mereka memiliki minat yang besar dalam seni atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler, ya, lebih suka berolahraga, berorganisasi, dan kadang-kadang mereka sangat asik dan pada akhirnya bisa melupakan sekolah mereka sendiri atau pelajaran mereka sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mereka senang berpetualang, sehingga mereka ingin mandiri, tapi terkadang kemandirian mereka itu tidak diikuti dengan satu upaya untuk memikirkan keselamatan diri mereka yang penting untuk mereka pikirkan juga, sehingga mereka lebih mengutamakan untuk bertindak saja, tetapi tidak memikirkan kepada apa yang menjadi dampak dari perbuatan yang akan mereka lakukan atau yang akan mereka hadapi dari satu kegiatan atau satu tindakan yang akan dilakukan. Ini aspek terakhir dari perkembangan psikososial pada remaja akhir, yaitu mereka sudah mulai ideal, sehingga mereka cenderung menggeluti masalah sosial, politik, termasuk juga agama. Mereka sudah mulai melihat bahwa kehidupan itu tidak hanya bicara tentang diri mereka, tetapi juga sudah mulai bicara tentang bangsa, tentang agama mereka, tentang negara mereka, tentang lingkungan sekitar mereka. Kemudian yang kedua adalah terlibat dalam kehidupan pekerjaan dan hubungan di luar kehidupan keluarga. Dan mereka juga sudah mulai belajar mengatasi bagaimana stres yang mereka hadapi itu, dan mereka juga sudah mulai sulit untuk diajak berkumpul dengan keluarga karena mereka lebih fokus pada dunia mereka. Kemudian yang ketiga adalah mereka sudah mulai belajar mencapai kemandirian secara finansial maupun secara emosional, dan mengakibatkan
kecemasan dan ketidakpastian masa depan yang dapat merusak keyakinan diri mereka. Nah, berikutnya adalah mereka sudah lebih mampu membuat hubungan yang stabil dengan lawan jenis, sehingga mempunyai pasangan yang lebih serius dan banyak menyita waktu. Kemudian mereka merasa bahwa orang dewasa itu cenderung mengemukakan pengalaman yang berbeda dengan orang tuanya. Hampir siap mereka menjadi orang dewasa yang mandiri dan mulai nampak ingin meninggalkan rumah untuk hidup sendiri. Mereka sudah mulai berpikir untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Kita akan coba perhatikan apa yang terjadi dari proses percintaan pada masa remaja. Nah, kita akan coba lihat satu persatu di sini. Yang pertama adalah keras. Hal ini ditandai dengan adanya saling membenci. Biasanya ditandai dengan saling membenci antara anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka lebih senang untuk memuja orang-orang yang lebih tua dari mereka dan sejenis dengan diri mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah hero worshipping, ya. Dalam konteks ini gitu, mereka sudah mulai mempunyai persamaan dengan keras, yaitu pemujaan terhadap orang yang lebih tua tetapi berlawanan, biasanya pada orang-orang yang tidak mereka kenal. Nah, yang ketiga adalah boy crazy dan girl crazy. Nah, pada masa ini kasih sayang remaja ditunjukkan kepada teman-teman sebaya mereka dan kadang saling perhatian antara anak laki-laki dan anak perempuan. Selanjutnya adalah puppy love. Puppy love di sini adalah cinta remaja yang sudah mulai tertuju pada satu orang, tetapi sifatnya belum stabil. Nah, sehingga kadang-kadang masih ganti-ganti pasangan atau yang lebih dikenal dengan istilah cinta monyet. Kemudian yang terakhir adalah romantic love. Kemudian pada romantic love ini adalah cinta remaja yang menemukan sasarannya dan percintaannya sudah mulai stabil. Mereka tidak jarang bahwa pada romantic love ini sudah berpikir untuk mengakhiri satu hubungan itu dengan terjadinya pernikahan atau perkawinan. Kita sudah bicara terkait dengan bagaimana perkembangan psikososial pada remaja, dan berikutnya kita akan bicara tentang perkembangan emosi. Nah, perkembangan emosi di sini merupakan satu reaksi di mana reaksi tersebut adalah reaksi sesaat yang biasanya itu muncul dalam bentuk perilaku. Nah, ini adalah beberapa jenis emosi yang dihadapi oleh remaja. Ada bahagia, senang, sayang, kemudian cinta, ingin tahu, kemudian frustasi, cemburu, iri hati, dan duka hati. Nah, ciri-ciri dari perkembangan emosi pada tahap ini biasanya akan terlihat pada emosi yang lebih mudah bergejolak dan biasanya diekspresikan secara meledak-ledak. Nah, selain itu pula bahwa pada kondisi emosional biasanya mereka berlangsung cukup lama sampai pada akhirnya ke keadaan semula, yaitu keadaan sebelum munculnya sesuatu keadaan emosi. Nah, pada kemunculannya mereka mulai tertarik dengan lawan jenis yang melibatkan emosi, gitu. Biasanya perasaan sayang, kemudian cinta, cemburu, dan lain-lainnya. Nah, beberapa ciri-ciri tadi itu menunjukkan bahwa ada faktor-faktor penyebab emosionalitas pada masa puber. Yang pertama adalah sedih,
kemudian mudah marah dan suasana hati yang negatif yang sangat sering terjadi selama masa prahaid dan awal prahaid. Kemudian atau yang lebih dikenal dengan istilah premenstrual syndrome. Kemudian yang kedua adalah remaja berada di bawah tekanan sosial dan selama masa kanak-kanak ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan tersebut. Yang ketiga adalah kurangnya kemampuan untuk mengontrol diri atau masih lemahnya kemampuan mengendalikan diri. Sehingga dampak dari penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial baru juga menjadi salah satu faktor penyebab dari emosionalitas pada masa puber. Baik, kita akan masuk pada perkembangan kognitif. Nah, pada perkembangan kognitif di sini atau perkembangan pada pengetahuan remaja, bahwa kemampuan kognitif ini merupakan tahapan formal atau formal operasional, di mana dalam hal ini mereka biasanya berusaha untuk mencari tahu apa yang ada dalam kehidupan mereka. Kemudian berdasarkan itu juga bahwa remaja harus mampu mempertimbangkan semua kemungkinan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dan bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang mereka ambil. Baik, kita akan lihat apa yang menjadi perilaku dari remaja terkait dengan perkembangan kognitif. Yang pertama adalah kritis. Nah, pada perilaku ini segala sesuatu itu menurut mereka harus rasional dan jelas, sehingga mereka cenderung mempertanyakan kembali aturan-aturan yang mereka ketahui atau yang disampaikan oleh orang lain pada diri mereka. Kemudian yang kedua adalah rasa ingin tahu yang kuat. Nah, rasa ingin tahu yang kuat ini digambarkan dengan adanya perkembangan intelektual pada remaja yang merangsang adanya kebutuhan atau kegelisahan akan sesuatu yang harus mereka ketahui sampai mereka merasakan bahwa sudah cukup untuk mengetahui itu. Nah, terkadang mereka berusaha untuk mencari dan mengakses informasi-informasi itu dari sumber manapun, baik itu daripada sumber yang benar, bahkan mungkin pada sumber referensi yang tidak benar sekalipun. Kemudian yang ketiga adalah jalan pikiran yang egosentris. Nah, mereka berusaha untuk menentang pendapat yang berbeda. Cara berpikir mereka kritis dan cenderung egosentris. Dan di mana mereka juga menjadi orang yang sangat sulit untuk menerima pola pikir yang berbeda dengan pola pikirnya, sehingga bagi mereka akan menjadi sangat mudah ketika ada orang yang bisa memahami apa yang menjadi pikiran mereka, sehingga mereka akan bisa menjadi lebih dekat dengan diri mereka. Dan ini yang menjadi satu kunci dari bagaimana cara untuk bisa mendekati remaja. Bagaimana cara kita untuk bisa memahami apa yang ada di dalam isi kepala mereka. Imagery audience. Nah, remaja dalam hal ini akan merasa selalu diperhatikan atau menjadi pusat perhatian orang lain, yang pada akhirnya menyebabkan mereka untuk sangat terpengaruh oleh penampilan fisiknya dan bisa juga mempengaruhi konsep diri mereka, sehingga mereka akan berusaha untuk melakukan satu inovasi terhadap fisik mereka, tampilan mereka, cara mereka berpakaian dan lain sebagainya. Kemudian personal fable, di mana mereka atau remaja di sini akan merasa dirinya sangat unik dan berbeda dengan orang lainnya, sehingga mereka berusaha untuk menciptakan satu ciri khas yang menunjukkan karakteristik atau pembeda antara diri mereka dengan remaja-remaja yang lainnya, sehingga mereka diharapkan bisa menjadi orang yang, atau mereka berharap menjadi orang yang unik gitu dalam kehidupan di masyarakat. Baik, pada perkembangan moral ada beberapa hal yang perlu diketahui yang merupakan satu perubahan mendasar dalam moralitas remaja. Yang pertama adalah pada masa remaja ini mereka akan mulai memberontak.
dari nilai-nilai orang tua dan orang dewasa lainnya, serta mereka sudah mulai menentukan nilai-nilai mereka sendiri walaupun itu berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh orang tua mereka. Kemudian yang kedua adalah pandangan moral remaja sudah semakin lama semakin menjadi lebih abstrak dan lebih kurang nyata. Dan ini yang juga sebenarnya harus diwaspadai karena mereka memiliki berusaha untuk bisa memiliki satu pemahaman yang menurut mereka itu adalah sesuatu yang benar, padahal belum tentu juga itu adalah sesuatu yang benar ketika kemudian tidak ada orang lain yang berada di sekitar mereka yang bisa memahami apa yang mereka pahami. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar, bukan pada apa yang selalu salah. Dan yang keempat adalah penilaian moral menjadi lebih kritis, sehingga remaja lebih berani menganalisis norma sosial dan norma pribadi, serta mereka mulai berani mengambil keputusan berbagai masalah moral yang dihadapinya. Yang kelima, penilaian moral menjadi kurang egosentris, tetapi lebih mengembangkan norma berdasarkan nilai-nilai kelompok sosialnya. Dan yang terakhir adalah penilaian moral cenderung melibatkan beban emosi dan menimbulkan ketegangan psikologis. Pada konsep diri, pada perkembangan konsep diri di sini dimaksud adalah bahwa mereka coba melihat bagaimana semua perasaan dan pemikiran seseorang itu mengenai akan diri mereka, yaitu gambaran pribadi remaja terhadap dirinya yang meliputi penilaian diri dan penilaian sosial terhadap diri mereka. Nah, penilaian diri mereka itu berisi pandangan diri mereka terhadap hal-hal yang seperti pengendalian keinginan dan dorongan-dorongan dalam diri, kemudian suasana hati yang sedang dihayati oleh remaja, kemudian bayangan subjektif terhadap kondisi tubuh mereka, dan merasa bahwa orang lain selalu untuk mengamati dan memperhatikan diri mereka. Dan ini akan ada kaitannya dengan perkembangan kognitif mereka. Nah, dalam penilaian sosial itu berisi pada evaluasi terhadap bagaimana remaja menerima penilaian lingkungan sosial pada dirinya. Kemudian selain itu, konsep lain yang terdapat pada pengertian konsep diri di sini adalah self image atau citra diri, yaitu merupakan gambaran dari hal-hal yang berhubungan dengan external self atau siapa saya, who am I. Bagaimana remaja menilai keadaan diri mereka, seperti pada tingkat intelektual mereka, bagaimana status ekonomi mereka, gitu ya, ekonomi keluarga mereka, atau peran dari lingkungan sosial mereka. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa mereka coba untuk melihat saya ingin jadi apa, atau yang kita kenal dengan mereka mau memiliki harapan-harapan dan cita-cita apa yang mereka inginkan. Nah, terkadang bahwa harapan-harapan atau peran dan cita-cita yang ideal yang ingin mereka capai itu pada sesuatu yang tidak realistis, pada sesuatu yang tidak mereka bisa lihat pada kemampuan diri mereka. Nah, sehingga dapat dilihat bahwa ciri-ciri dari perkembangan konsep diri remaja itu sendiri terdiri dari yang pertama adalah perubahan perkembangan fisik yang juga cukup drastis pada masa remaja yang terkadang juga tidak proporsional. Kemudian yang kedua sangat terpengaruh oleh pandangan orang lain terhadap dirinya. Mereka sangat akan tergantung bagaimana penilaian orang lain terhadap diri mereka. Kemudian memiliki aspirasi yang sangat tinggi mengenai segala hal. Kemudian memandang diri lebih rendah atau tinggi daripada kondisi objektifnya dan merasa selalu diperhatikan atau menjadi pusat perhatian. Oke, terakhir kita akan bicara tentang bagaimana perkembangan heteroseksual. Nah, yang
perlu diketahui pada perkembangan heteroseksual di sini adalah remaja sudah mulai belajar untuk memerankan peran jenis kelamin yang diketahui oleh lingkungan mereka. Remaja perempuan biasanya menemukan ada double standard, di mana remaja laki-laki boleh melakukan hal yang bagi remaja perempuan sering sekali disalahkan. Kemudian kondisi pandangan budaya tertentu mengenai peran jenis kelamin remaja juga mengakibatkan munculnya efek penggolongan dalam satu masyarakat. Nah, kita bisa contohkan di sini, misalnya remaja laki-laki memiliki perasaan lebih unggul yang relatif terus menetap dan diharapkan dapat berperan sebagai pemimpin di dalam kegiatan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah prasangka jenis kelamin, melahirkan kecenderungan merendahkan prestasi perempuan, meskipun prestasi itu menyamai atau bahkan juga bisa melebihi prestasi dari laki-laki. Dan yang terakhir adalah bahwa perempuan mengalami perasaan takut untuk sukses karena didasarkan pada anggapan bahwa keberhasilan akan mendapatkan dukungan sosial laki-laki dan bisa menjadi halangan yang besar dalam proses mencari pasangan hidup. Nah, sehingga kita perlu ketahui apa yang menjadi ciri-ciri penting perkembangan heteroseksual remaja secara umum. Yang pertama adalah mempelajari perilaku orang dewasa sesuai dengan jenis kelaminnya untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Yang kedua, minat terhadap lawan jenis makin kuat, disertai keinginan kuat untuk memperoleh dukungan lawan jenis. Kemudian yang ketiga adalah minat terhadap kehidupan seksual. Yang keempat, remaja sudah mulai mencari-cari informasi mengenai kehidupan seksual orang dewasa dan tidak jarang kemudian mereka berusaha untuk melakukan satu proses yang disebut dengan eksplorasi dan berusaha untuk melakukan apa yang itu seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Dan berusaha yang terakhir adalah memiliki minat dalam keintiman secara fisik. Nah, dengan adanya dorongan seksual dan ketertarikan terhadap lawan jenis mereka, maka terkadang perilaku remaja mulai diarahkan untuk menarik perhatian lawan jenis mereka. Dan itu adalah gambaran yang perlu diperhatikan dalam perkembangan remaja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan sampai ketemu kembali di materi-materi selanjutnya di MT Academy. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.